Nah ini pertanyaan dari Pak Nur. Apa beda antara VOD dengan AOD? Untuk sisi kecepatan, ini saya tidak tuliskan di sini ya. Dari sisi kecepatan, ini AOD ini lebih cepat, jauh lebih cepat. Dia itu sekitar 60 sampai 70 menit proses selesai. Kalau dengan menggunakan apa namanya VOD itu bisa sampai, jadi kalau misalnya menggunakan VOD ini bisa sampai 120 menit tergantung kadar karbon. Jadi kadar karbonnya juga ini terbatas. Kalau misalkan untuk VOD kadar karbonnya 0,5 sampai 0,7, biasanya ini dari 1,3 bisa sampai 3% kadar karbonnya. 3% itu masih gampang tapi biasanya kalau misalnya ada kadar karbonnya 4% juga nggak ada masalah sih sebenarnya. Di AOD hanya waktunya lebih lama. Ini disarankan untuk dihembuskan dulu di bawah atmosferik. Kalau misalnya kita punya EAF ya, punya EAF, itu dihembuskan dulu dengan menggunakan oxygen lens. Itu nggak ada masalah. Dari 4 itu turun ke 2, itu tanpa menghilangkan kromium. Nggak ada masalah. Gitu. Nah, setelah itu dari 2 atau dari 1,3 ke bawah, baru butuh AOD. Nah, untuk karbon di bagian akhir, VOD ini bisa jauh lebih kecil karena dia menggunakan vakum. Nah, kalau misalnya yang AOD ini biasanya mentok di 150 ppm. Tapi udah cukup untuk menghasilkan 304, itu gampang sekali di 304L atau 316L, itu gampang sekali dengan menggunakan AOD dibandingkan dengan VOD. Final nitrogennya ini juga bisa lebih kecil, ini yang agak tinggi, ini saja bedanya. Kemudian tentu saja ini kebutuhannya berbeda. Kenapa berbeda? Karena start karbonnya juga berbeda. Yang jelas di sini kromium yang teroksidasi itu lebih banyak dibandingkan dengan yang di VOD. Kemudian ini proses gas ini biasanya bergantung kepada terutama oksigen. Oksigen ini lebih banyak sedikit ya. Bergantung pada kadar karbon yang lebih banyak. Ini karena karbonnya kecil, ini karbonnya tinggi. Nah ini lebih tinggi kebutuhan dari gas-gas yang lain, nitrogen dan juga argon, karena ini untuk mengatur PCU. PCU ini diatur di sini, sementara ini diatur dengan menggunakan vakum di sini PCU-nya. Kemudian ini freeboard-nya 1,3 meter, jadi di bagian ini kita harus sediakan space untuk freeboard. Kalau enggak, splash-nya kemana-mana, muncrat ini kemana-mana ini. Saya punya banyak foto masalah di pabrik pada saat VOD ini dioperasikan. Kalau AOD freeboard-nya ini tinggi sekali, beberapa meter ya, ini beberapa meter, sehingga dia tidak ada masalah dihembuskan laju oksigen yang tinggi, tidak ada masalah di AOD ini dibandingkan dengan VOD. VOD ini laju oksigennya harus rendah, jadi oksigen blow ini lebih rendah dibandingkan dengan proses di AOD. Kemudian kalau misalnya butuh ladle-nya, VOD cukup satu ladle, karena ladle ini fungsinya ladle yang sama, digunakan perasaan tapping dari tempat lain gitu ya, kemudian dimasukkan ke sini. Ladle ini juga dikirim ke CCM. Sementara di sini harus butuh ladle yang satu, tuang ke sini, selesai, tuang lagi ke ladle yang lain, baru dikirim ke CCM. Jadi ini butuh satu ladle, satu AOD, satu timnya ladle ini, satu ladle untuk semuanya. Di sisi biaya operasi, memang positif negatif, yang ini butuh argon lebih banyak, butuh nitrogen lebih banyak, tetapi tidak butuh vakum. Ini tentu saja butuh vakum, tapi butuh gasnya yang lebih sedikit. Tapi ini lebih efisien prosesnya dibandingkan dengan yang AOD. Yang VOD ini lebih efisien. Kelemahan dari VOD adalah dia laju dekarbonisasinya kecil sekali, rendah sekali, karena freeboard-nya ini yang kecil, jadi tidak mungkin ini dihembuskan oksigen yang banyak flow-nya. Kalau ini, karena freeboard-nya tinggi, jadi kita bisa menghembuskan laju oksigen yang lebih tinggi di sini. Sehingga laju proses yang untuk ini converter top and bottom blowing, artinya ada top, kemudian ada bottom. Ya. Jadi ini prosesnya bisa lebih cepat. Tentu saja yang paling cepat adalah proses yang BOF. Ini proses BOF ini, proses dekarbonisasi ini cepat sekali. Karena di sini tidak butuh argon ya, tidak butuh argon, tidak butuh inert, hanya hembuskan oksigen saja. Tapi kalau misalnya di sini butuh nitrogen, butuh argon, kemudian harus hati-hati untuk mencegah supaya CR ini tidak akan teroksidasi. Nah, kalau ini harus benar-benar hati-hati lagi karena ini splashing terutama. Splashing ini luar biasa, ditambah lagi dia agak tinggi ini barge-nya, ini lebih tinggi, sehingga untuk reaksinya itu lebih lambat dibandingkan ini yang seperti ember. Ini seperti gelas ya, seperti gelas minum apa ini? Minum jus ya. Ini seperti ember cuci pakaian. Jadi ini lebih gampang dia, lebih lebar, reaksinya juga lebih gampang. Ini lebih sulit di bagian bawah ini bereaksi sampai ke atas. Ya, di sini butuh argon. Butuh argon, argonnya hanya pengadu. Argon ini pengadu.
Kalau misalnya tidak ada argon, tidak bisa dioperasikan, bisa meledak. Pernah kejadian, argonnya ini putus, selangnya, dihembuskan oksigen terus-menerus, di bagian atas ini kaya dengan oksigen, tiba-tiba yang di bawah ini kaya dengan karbon, ketemu, vakum, bus, ya, tempel semua metalnya di atap di sini. Mungkin itu Pak Nur, ke perbandingan antara Audi dengan VOD.